hidungnya mampet. Nah, demam juga anak-anak banyak yang tidak sekolah karena demam. Nah, terkait dengan hal tersebut, pagi ini kami hadirkan perbincangan dalam dialog Hai Balik Kengken dan mengangkat topik pola gizi sehat di musim pancaroba. Nanti kita akan berbincang bersama ahli gizi, bersama Bapak Gede Eka Subiarta SST, Ketua DPC Persagi Buleleng. Dan terkait dengan topik kita, Anda bisa bergabung juga bersama kami di line telepon 0362 24644 atau bisa mengirimkan WhatsApp-nya di 0811 399 9790. Karena memang musim pancaroba ini sudah tiba, sudah memasuki musim kemarau, bahkan sekarang tubuh ini kayaknya wajib beradaptasi ya mendengar menghadapi musim ini, khususnya ancaman perubahan perubahan cuaca ekstrim dan kondisi ini yang kerap merangsang perkembangbiakan mikroorganisme penyebab penyakit. Nah, itulah sebabnya kita harus menjalankan beberapa kebiasaan agar tetap sehat ini. Karena ada ungkapan mencegah lebih baik daripada mengobati. Tapi kadang-kala kita kalau sudah sakit baru ini mencari solusinya seperti apa. Padahal mencegahnya lebih baik ya. Tapi bagaimanakah pola gizi sehat di musim pancaroba ini agar kita bisa beradaptasi dengan cuaca, agar bisa beradaptasi dengan musim pancaroba seperti sekarang. Langsung kita hadirkan perbincangannya dan sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja Bapak Gede Eka Subiarta SST, Ketua DPC Persagi Buleleng. Selamat pagi Pak Eka. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Bertemu kembali dan salam sehat selalu pastinya. Sehat selalu, semangat pagi. Semangat pagi. Dan Pak Eka, tapi banyak juga yang mengeluh di musim ini Pak Eka. Kemarin juga banyak pendengar yang ikut on air itu suaranya bindeng. Masuk ini nih masih bindeng nih sebenarnya. Kenapa sih Pak Eka musim pancaroba ini tubuh kita ini mudah terserang penyakit ya? Oke, kita ini musim sekarang pancaroba. Nah, kita lihat dulu deh pancaroba itu apa sih? Sebenarnya kalau kita lihat musim sekarang pancaroba itu kondisi di mana ketidaktentuan situasi atau kondisi cuaca. Nah, di mana kalau dengan kondisi seperti ini salah satunya bisa suaranya bengek, bisa flu, belum lagi ini kayak sekarang udaranya banyak nih, anginnya banyak, tapi kok panas ya, nggak sejuk. Nah, itu sudah menandakan tubuh kita ataupun cuaca kita tidak menentu. Nah, sekarang kan persoalannya bagaimana kita mengantisipasi itu. Nah, kalau kita balik lagi, kalau kondisi kita tidak fit, otomatis prajurit kita di dalam tubuh juga tidak bagus. Jadi apapun kuman, apapun bakteri akan masuk dengan gampang. Nah, makanya indikator kalau ada musim pancaroba, kondisi kita nggak fit tuh kita gampang batuk, gampang bersin-bersin. Jadi fokus juga menurun loh. Fokus juga menurun kalau ada pancaroba. Kenapa? Karena tubuh ini akan dipaksa untuk beradaptasi dengan kondisi cuaca. Oh, jadi itu penyebabnya ya. Ini kadang-kadang gagal fokus juga jadinya gitu ya. Jangan-jangan karena musim pancaroba ini juga. Nah, tubuh adaptasi terhadap perubahan kondisi cuaca, otomatis tubuh akan mengeluarkan energi yang lebih. Karena akan menyesuaikan dengan situasi lingkungan kita. Oke, sementara support kita yang masuk, support yang kita ganti dari energi yang kita keluarkan masih stagnan, balance saja. Gitu-gitu aja gitu-gitu sebenarnya. aja, tapi keluaran energi kita banyak. Nah, kondisi seperti inilah yang menyebabkan kondisi tubuh kita itu akan naik turun. Jadi gampang dah terserang penyakit, gampang ada bakteri masuk. Nah, jadi penting sekali kita menjaga pola makan kita, terlebih dari kondisi sekarang, pancaroba sekarang. Sangat-sangat penting. Oke, padahal kita semua tahu kalau Indonesia tuh punya 2 musim ya. Pasti akan ketemu lagi sebenarnya. Tapi kenapa masih bisa lalai, begitu masih bisa abai lagi? Karena mungkin masyarakat juga Pak Eka merasa, oh saya ini sudah polanya sudah sehat begitu. Polanya sudah benar, tapi seberapa sehatkah, seberapa benarkah itu durasinya yang mana nih? Tingkatannya seperti apa sebenarnya? Kalau kita bicara pola makan sehat, tentu kita harus perhatikan kualitas, perhatikan kuantitas. Nah, jangan seperti ini. Oh, saya udah pola makan sehat nih, saya udah makan. Teman-teman atau pendengar ataupun siapapun, oh saya sudah makan. Kita lihat
frekuensinya apa, yang dikonsumsi atau yang dimakan apa. Iya. Jangan asal makan. Contoh sederhana, saya sudah makan Pak, oke makannya apa? Saya makan karbo, dalam bentuk yang umum kita konsumsi nasi, lauknya apa? Mie. Oke, kualitas sekarang kita bikin. Ini kualitasnya udah bagus belum? Udah mumpuni belum? Atau cuma kita sekedar makan? Makanya perlu. Kalau kita bicara pola makan sehat, tentu dari sudut pandang ahli gizi, saya pasti bicara kualitasnya bagaimana, kuantitasnya seperti apa. Kita bicara itu. Nah, dan untuk menunjang tubuh kita optimal dalam kondisi yang fit, tentu acuannya nanti ada 3 hal. Mungkin kita konsen yang pertama tentang pola makan, yang kedua tentang gerak atau aktivitas, yang ketiga mungkin baru terapi obat. Mungkin dalam sesi kita sekarang kita lebih konsen ke pola makan. Jadi pola makan ini sangat penting dan jangan lupa. Nah, ini yang paling banyak kurang paham atau mungkin kurang ekspektasinya terlalu. Yang kita makan sekarang efeknya nggak kayak makan cabai. Tidak langsung ya. begitu. Oke. Misalnya saya udah makan sehat sekarang Pak, kok kondisi saya masih agak naik turun nih, belum stabil. Ya, itu bukan karena pola makan yang kemarin sore, yang 2 hari, bukan. Justru pola makan itu kelihatan efeknya 5-10 tahun. Nah, jadi kita kayak kalau bikin rumah, kita bikin pondasi yang bagus dong. Oke, salah satunya yang pola makan tadi. Gimana nih kondisi kita biar enak, biar fit sekarang nih. Kita kayak Mbak Hen bilang tadi, kita punya 2 musim nih, pasti ketemu nih pancaroba, mungkin enggak. Nggak mungkin enggak masalahnya. Kita prepare dari awal. Kita siapin pola makan yang bagus. Contoh sederhana, contoh kecil, sarapan pagi. Banyak yang abai juga ini. Bener. Ini sebenarnya apa? Kita membiasakan, bukan hanya sekedar sarapan pagi, bukan. Jadi kita membiasakan pola yang bagus. Kenapa? Tubuh puasa, kita anggap jam tidur normal sekitaran jam 10, jam 11 malam. Sampai pagi kan kurang lebih 6-8 jam kan? Oke. Tubuh dalam keadaan puasa, pengeluaran racun, pengistirahatan organ dan lain-lain. Nah, kebanyakan kita kan, aduh mepet nih waktunya nih. Udah, nanti sekalian aja deh makan siang. Iya. Makan pagi yang kesiangan atau makan siang yang kepagian. Oke, ini dirapel di sini. Jadi apa? Tubuh itu akan kaget. Yang harus sudah disupport dari awal untuk kondisi kita ngerapelnya di siang hari. Waktu yang tepat sebenarnya jam berapa Pak Eka? Oke, sarapan. Kita ngomong sarapan. Kalau kita ngomong sarapan, paling siang itu jam 8 pagi. Ini wajib. Jadi kita sebisa mungkin, apakah mungkin bangunnya kita lebih pagian dikit atau gimana? Yang penting jangan lewat sampai jam 8 pagi. Oke. Nah, biasa tidak biasa itu sebenarnya kayak istilah ala bisa karena terbiasa. Nah, banyak juga yang mengatakan saya tidak terbiasa sarapan pagi, cukup kopi saja atau mungkin apa begitu gitu ya. Oke, hati-hati loh. Nah, kopi. Nah, kita bicara kopi. Kopi ini sifatnya bukan tidak boleh ya. Saya garis bawahi, bukan tidak boleh teman-teman pendengar Pro 1 ataupun teman-teman yang lain, bukan tidak boleh konsumsi kopi. Kopi itu juga perlu. Tapi tentu dari pertama yang bilang kuantitas dan kualitas. Kopi pun itu punya efek yang bagus buat tubuh. Tapi kadang kita itu salah. Contoh, kayak Mbak Hen bilang tadi, saya mepet waktunya nih, sambil siap-siap buat kopi, seruput kopi, oke. Bikin badan mungkin fresh, oke. Tapi kalau ini terus-menerus, hati-hati. Kalau punya kebiasaan ngopi, silakan kita balik, sarapan dulu, baru kopi. Oke. Dan jangan lupa yang lagi satu,
hal yang paling sederhana, kelihatan tidak mewah, tapi memang sangat-sangat berguna. Hampir 75% juga tubuh kita dari saat ini. Air putih. Ini jangan lupa. Jangan yang lain-lain. Ya, baru bangun ya terutama baru ya Pak Eka, ya. bangun. Mau istilahnya air putih isi infus water boleh, silakan. Jangan menggantikan air putih dengan apapun. Saya tidak rekomen. Oke, apalagi baru bangun tidur langsung seruput kopi Ya, aja tanpa jangan. isi apa-apa di Oke. perutnya. Mungkin paling tidak satu gelas biasalah, isi 200 mili lah. Baru bangun belum ngapa-ngapain, udah itu pakai nih untuk bilas. Baru silakan untuk aktivitas, untuk melatih fokus kita. Air putih dulu, silakan sarapan dan lain sebagainya. Jangan air putih udah nggak isi apa-apa nih, rapel siangnya. Nah, otomatis akan timbul problema yang banyak sekarang, fenomena sekarang. Saya sudah makan kok saya berat badannya nggak turun-turun. Oh, bukan karena sarapannya. Ya, bukan karena saya nanti sarapan pagi gemuk, itu Ya, salah. karena banyak juga teman-teman yang bilangnya gitu, Pak Eka. Saya menghindari sarapan pagi agar berat badannya itu tidak melonjak naik. Tidak gitu. melonjak naik. Nah, kenapa yang rapel siang bisa justru kurang bagus untuk orang yang punya problem di berat badan? Kalau kita makan siang tanpa sarapan pagi, kita pasti porsinya akan berlebih. Hati-hati dengan lapar mata sama lapar perut. Hati-hati, ini beda ini. Kalau lapar mata menunya enak, aduh ini nambah nih. Padahal mungkin bagi kita udahlah cukup. Makanya ada istilah berhentilah makan sebelum kenyang. Ya, baik. Nah, ini kita bikin pondasi. Kalau kita sudah terbiasa sarapan pagi, otomatis tubuh kita jadi optimal. Kalau tubuh optimal, imun tubuh kita juga bagus. Ya. Imun tubuh itu kan kayak tentara. Ya. Jadi apa nih? Ini prajurit kita udah keren nih. Udah stamina bagus. Jadi ada bakteri masuk, ya udah hajar semua. Baik. Tapi kalau untuk kualitas sarapan, Pak Eka. Oke, kualitas sarapan. Kita bicara kualitas sarapan. Kalau kita bicara kualitas sarapan, tentu diusahakan atau direkomen ada porsi yang seimbang. Paling simpel sebenarnya kita usahakan setiap kita makan, kita harus ada jatah sayur di piring kita. Oke. Sayur itu kan tidak mesti nih harus yang pedas, yang bumbunya istilah Balinya sepek, keras tuh untuk pagi. Nah, mungkin sarapan pagi bisa bikin sayur sup bening, istilahnya ada asupan sayur yang masuk. Kenapa? Sayur ini makro sama mikrovitaminnya sangat banyak. Oke. Jadi kalau bisa sarapan pagi plus lagi isi ini sayur lagi, apalagi bisa nyicip buah nih untuk siangnya. Keren sekali dah. Oke, berarti Jadi sayur yang penting. Kenapa? Kalau kayak neraca, sayur sama buah ini penyeimbangnya. Jadi ini akan membantu juga memaksimalkan apapun yang kita makan. Nah, otomatis apa? Kalau setiap kita makan nih ada jatah sayur nih di piring yang kita konsumsi, yang kita makan. Kalau ini bisa terus menerus jadi kebiasaan kita, otomatis apa? Kalau pondasi kita enak, bagus nih. Iya. Kalau pondasi kita bagus, otomatis kan temboknya apapun itu juga akan Kokoh, kuat, ya. kokoh. Jadi kita bisa umpamakan seperti itu. Jenis sarapan tadi. Makanya jangan disepelekan tentang sarapan. Sempat nggak sempat disempatkan. Harus sarapan. Iya. Nah, kalau nyambung masalah saya nggak biasa nih sarapan pagi, itu sebenarnya kendalinya ada di kita Dari kita sendiri. sendiri. Nah, mungkin bisa dicoba buat teman-teman tips biar terbiasa kita sarapan pagi. Oke, kita usahakan minimal 1-2 minggu pertama, mau lapar atau enggak, mau menunya enak atau enggak, kita biasakan dulu untuk sarapan. Oke.
Oke, kalau bisa goal nih 1 sampai 2 minggu pertama, otomatis setelahnya tanpa terbiasa, tanpa lihat jam harus nyetel alarm kayak sekarang misalnya, pasti lapar. Tapi karena biasanya orang Bali begitu kebiasaan kalau sarapannya, apakah cukup dengan jajan Bali? Oke. Apakah cukup dengan bubur mungkin Oke. atau belayak pagi-pagi atau Oke. nasi kuningnya kalau Singaraja Oke. begitu Pak Eka? Nah ini Yang- solusi-solusi yang sarapan pagi-pagi Oke. biasanya gimana? Yang ngetrennya sekarang. Oke, nasi kuning, belayak, ataupun mungkin ada yang lebih ini bikin roti bakar misalnya, boleh, silakan. Tapi ingat, untuk sarapan pagi bumbu yang baunya agak sepet, agak keras tuh kalau bisa kita hindari dulu. Jadi silakan, kayak kita sekarang di kawasan, istilahnya di kota kita Singaraja, kan gampang nih nyari nih untuk sarapan pagi. Iya. Kita biasakan dulu dengan pola. Saya harus sarapan pagi loh gitu. Jenis sarapannya nanti kita bisa sesuaikan. Oke. Nah, atau juga bisa kita pakai sistem balas dendam. Contoh saya nih kebanyakan kayak tadi pagi saya kebanyakan nasi kuning nih, porsi sayurnya sedikit nih. Oke, kita balas di siangnya deh. Porsi sayurnya banyain. Setelah makan kasih jeda mungkin sedikit, ngamiknya atau ngemilnya pakai buah. Jadi kan Seimbang ya, seimbang terpola. jadinya. Baik, kemudian ini berarti harus membiasakan diri sarapan pagi itu yang Ya, utama bener. dari pola. Kemudian siang Pak Eka, atau mungkin berapa kali sehari sih seharusnya kita makan atau Oke. gimana polanya Pak Eka agar masyarakat juga agar seperti kata Pak Eka tadi ini benar-benar terpola begitu Terpola, ya. kuantitasnya. Kita biasakan dulu pertama tadi sarapan pagi untuk jam makan pagi. Oke, kalau kita bicara sarapan ideal, tentunya yang paling saya rekomen adalah 3 kali makan. Idealnya sekali. Cuma kembali kendalinya ada di diri kita. Saya jam makan saya usahakan saya harus makan. Boleh dibilang seperti ini. Mungkin saya sibuk nih kerja. Kita dong yang atur kerjaan. Jangan dibalik. Oke, kita sebisa mungkin. Kenapa? Karena ini kembali ingat, apapun pola kita sekarang kelihatan 5-10 tahun lagi. Kalau kita bicara jam, mungkin jam yang paling ideal ya mungkin kisaran jam 12 atau jam 1 lah. Ada ring 1 jam. Kalau mungkin biar gampang, matahari udah dari kepala nih, saya udah harus makan, itu misalnya. Yang paling penting sebenarnya adalah kebiasaan. Kalau kita sudah terbiasa dengan pola, terutama jam makan, ini yang paling banyak sekali sekarang agak riskan. Kita apapun kegiatannya, apapun kesibukan kita, pasti akan ada alarm alami dari tubuh. Ini jam berapa nih? Saya udah lapar. Pasti kisarannya jam 12:30, jam 12 kurang. Kisarannya seperti itu. Jadi akan timbul alarm alami dari tubuh kita. Tapi poinnya adalah kita harus terbiasa dulu. Nah, kalau ngomong tentang makan yang ketiga, tentu jangan lebih dari jam 8 malam. Maksimalnya jam 8 malam, jangan lebih. Karena itu tadi problema sekarang. Saya padahal makannya sekali Pak, tapi berat badan saya naik terus nih. Makannya jam berapa? Saya makannya begadang nih, jam 10 malam. Iya. Oke, kenapa? Karena ini polanya tidak bagus. Kalau kita sudah dengan pola yang bagus, kita jarang kelaparan di malam hari. Contoh, jadi itu penyebabnya. Iya, contoh kecil mungkin kita nggak jauh-jauh, mungkin teman-teman penyiar yang notabene siaran nih sampai malam ya. Kalau kita bisa pupuk nih pondasi dari awal, kita biasakan sarapan pagi, biasakan jam makan siang ataupun jam makan sorenya kita biasakan. Kalaupun kita kerjaan sampai malam, sampai larut malam, kita nggak bakalan lapar. Kalau misalnya ini antisipasi, siapa tahu saya kelaparan nih jam genting, ya udah boleh nih pakai support, pakai buah potong misalnya. Diganti gitu ya. Diganti di sweet dia. Jadi akan terbiasa dengan kebiasaan yang baru. Jadi pondasi kita akan lebih
bagus. Baik. Berarti investasi ini bukan hanya uang, pendidikan, tapi pola makan ini juga investasi jangka panjang ya. Bener. Iya. Ini investasi. Ini salah satu investasi juga berarti Pak Eka ya dengan pola gizi sehat ini. Berarti ini yang akan mempengaruhi kita nanti begitu. Pak Eka, boleh kita sapa pendengar juga ini di line telepon yang ingin ikut bergabung terkait dengan pola gizi sehat di musim pancaroba. Ya, selamat pagi, Pro 1. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, Mbak. Dengan Heni, iya Pak Ramadan ini ya. Om Swastiastu ya. Om Swastiastu, ya silakan Pak Ramadan. Om Swastiastu juga untuk para narasumber ya. Ada Pak Dokter ya. Yang ahli gizinya. Oh, ahli gizi ya Pak. Salam sehat selalu dan selamat menunaikan tugas ya. Jadi gini ya, pertama-tama saya mau ucapkan turut berbela-sungkawa ya atas musibah atau yang terjadi di Gianyar ya beberapa hari lalu. Semoga para syuhada yang jadi korban diterima oleh Tuhan Yang Maha Agung, juga keluarga yang ditinggalkannya diberikan kesabaran dan kekuatan atas berpulangnya anggota keluarga tercinta ya. Amin. Nah, sekarang pertanyaan saya ini tentang kesehatan ya. Saya mau tanya gini. Pola tidur saya itu tidak langsung 6 jam atau 7 jam, tetapi secara estafet ketika RRI Plego, sejak RRI Plego ada, saya mengikuti siaran RRI Plego di malam hari sehingga pola tidur berubah. Jadi misalnya tidur 2 jam atau 3 jam, kemudian bangun tidur lagi 2 jam, 3 jam, kurang lebih 6-7 jam lah sehari, tapi secara estafet. Apakah itu boleh saja sepanjang tidak mengganggu atau berpengaruh? Dan kedua, pertanyaan saya bahwa kalau saya minum kopi itu termasuk yang cukup banyak. Sehari itu bisa 5-6 gelas. Kurang lebih 200 ml lah, kurang lebih, atau berarti 1000 ml ya, 1 liter lah ya. Nah, apakah ini bisa berpengaruh ke sistem kerjanya ginjal lebih berat atau gimana? Kemudian kalau malam hari, terkadang kalau cuaca panas saya suka mandi malam hari juga. Ada udah mandi 2 kali, tapi kadang tambah di malam hari, misalnya jam 9, jam 10 malam. Apa itu tidak apa-apa menurut kesehatan ya. Terus makan malam bagaimana sih sebenarnya antara makan pagi seberapa besar, makan siang dan makan malam itu sebaiknya berapa banyak gitu supaya aman-aman saja begitu ya. Mungkin sementara itu dulu. Terima kasih banyak atas jawabannya. Baik, ya, terima kasih. Selamat pagi, Om Santi. Terima kasih banyak Pak Ramadan. Ini informasi untuk semua. Ini juga penting. Nampaknya banyak juga yang seperti ini ya. Tiba-tiba bangun di malam hari begitu. Nah, kopinya kayaknya bukan hanya Pak Ramadan, karena sempat juga pendengar kita Pak Suliasa di Jagaraga tuh mengatakan juga sehari bisa sampai 6 kali ngopinya. Tiap baru bangun ngopi. Semua ngopi begitu aktivitasnya. Baik. Satu penelpon lagi mungkin kita sapa ya Pak Eka di 24644. Selamat pagi Pro 1. Ngopi. Nah, Wayah Ade juga suka ngopi ini nampaknya. Nah, saya enggak senang ngopi. Pun api nih kan? Kopi habis sih. Dari pagi Pak sampai sekarang mungkin adeng. Karena saya bukan pengopi. Oh, terus gimana nih Ki? Saya pengginseng. Oh, berarti konsumsi. Sarapan saya pagi bapaknya. Cereal ginseng. Cereal ginseng. Udah habis pagi. Kopinya pelan-pelan sampai siang. Tapi penyakit yang paling nggak bisa hilang bapaknya. Apa itu, Wayah Ade? Kanker nggak pernah bisa hilang. Kantong kering ini apa gimana? Cuma tiap bulan. Oh iya, baik. Apalagi mawarnya tidak berbunga Pak. Tapi kalau untuk tidur ini rata-rata soalnya kalau sudah berusia tidurnya kurang. Kalau Wayah Ade pun api? Saya tidur. Paling lambat ya jam 10 tidur. Jam 5 pagi itu harus sudah bangun. Ya sehat ya Wayah Ade ya. Ya untuk mempersiapkan ya beberapa berangkat untuk sembahyang. Terus kalau saya orang gila, ya. Baik. Cuman nanti sembahyang semangat mau udeng segan aku. Ada acara apa? Orang Bali kan mau udeng. Kedua Pak narasumber. Bangsa Haruan lengaris. Baik.
Mungkin ada yang ditanyakan lagi oleh WHD ini terkait dengan pola gizi sehatnya Bu Napi. Yang sarapan pagi untuk makannya pasti tadi baru jam 8:30 jam 9 Pak. Pak ginsengnya kan baru biar enggak nyampur. Oke. Nanti makan siangnya bisa jam 13 saya. Iya. Jam 1 ya. Hanya makan malam kadang-kadang lewat jam 7 malam. Kadang-kadang bisa jam 8 gitu. Iya. Tapi syukur Pak, habis makan malam jam 8 istirahat sebentar, ya gule-gule bisa hari-hari. Ya, baik, sehat ya WHD ya. Nggih. Ada usaha yang oren. Iya, iya. Apa ada apa keluhan? Rutin sing tanya gerang tuh. Ya. Antre itu memang sulit. Nggih, baik. Terima kasih banyak WHD nggih. Nggih. Suksema. Mbak siapa ini? Dengan Henny Pak WHD. Nggih. Suksema ya. Suksema. Santi. Oh. Baik, terima kasih banyak WHD sudah bergabung juga ini. Nah, seperti WHD pagi mungkin menikmati sereal. Jam 9 tetap makan begitu dengan selanjutnya. Kemudian di WhatsApp juga ada yang menanyakan, selamat pagi Bapak narasumber, bagaimana caranya agar saya tetap berada dalam kondisi tubuh yang fit di tengah aktivitas yang padat dan vitamin apa yang tepat untuk dikonsumsi. Kemudian saat menjaga kesehatan tubuh di musim pancaroba, nutrisi apa yang dibutuhkan oleh tubuh? Mungkin jenis olahraganya, apakah suplemen tepat yang disarankan? Lalu berapa banyak konsumsi air putih yang disarankan? Katanya, wah ini banyak ya. Apalagi panas-panas seperti sekarang ya Pak Eka ya. Iya, benar. Sebelum ditanggapi satu penelpon dulu di 24644. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi Mbak Heni. Iya, selamat pagi Bu Nyoman ini. Iya, nggih. Selamat pagi Bapak narasumber. Nggih, selamat pagi Bu Nyoman. Nggih, perintah sanitaken nang siang niki Pak. Kenapa Bu Nyoman? Nanti wasane yang kan usianya sudah kepala 7. Jadi waktu dikit yang periksa ada asam urat sedikit. Oke. Kata dokter itu katanya enggak boleh makan sayuran warna hijau. Oke. Begitu sudah itu saya makan ini ya wortel yang tidak hijau ya. Saya bertanya Pak, takaran antara sayur dengan nasi itu seberapa ya? Takaran air putih per hari berapa gelas? Setiap orang kan pengen hidupnya biar sehat ya Pak. Karena sehat itu adalah investasi ya. Paling berharga. Kalau sudah kita sakit, yang lain kayaknya udah tidak ada gunanya. Nah makanya saya dengan hormat mohon, seperti saya tanyakan tadi. Terus ada lagi Pak, usia saya kepala 7, tepatnya 76. Tidurnya nyenyak Pak, makannya enak, tapi kok lemes kadang-kadang mau aktivitas tuh agak enduk bayu nih, kenapa itu Pak ya? Nah, terima kasih banyak Pak. Terima kasih Bu Nyoman. Salam sehat, salam tangguh, salam damai dari Tajuk. Suksema Bu Nyoman, salam sehat selalu nih King. Terima kasih Bu Nyoman dan juga pendengar yang lainnya. Tapi sebelum ditanggapi mungkin kita jeda sejenak dulu ya Pak Eka ya. Kita rehat sejenak dulu dan pendengar tetaplah bersama kami di Pro 1 karena sesaat lagi akan ditanggapi oleh narasumber. Tetap di Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Yang tangannya masih males nyuci di saat pandemi, mana suaranya? Yang masih sering lupa pakai masker saat bepergian, suaranya? Nih yang suka dempet-dempetan dan tidak jaga jarak, pasti suaranya juga masih banyak. Tuh kan, kalau seperti ini, bagaimana Indonesia bisa terbebas dari virus corona? Lakukan yang seharusnya sesuai protokol kesehatan. Indonesia pasti bisa memerangi virus corona. Bu. Iya, Pak. Pokoknya, Ibu adalah hal terpenting dalam hidup Bapak. Ya, Bapak. Stunting juga penting, Pak. Hah? Stunting? Ya, cegah stunting itu penting. Yuk cukupi gizi, lengkapi imunisasi dan sanitasi yang sehat.
Sahabat, ada beragam manfaat matahari pagi untuk kesehatan. Anjuran untuk berjemur di pagi hari bukanlah tanpa alasan. Di samping meningkatkan produksi vitamin D di dalam tubuh, ada beragam manfaat paparan sinar matahari pagi bagi kesehatan kamu. Di antaranya, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, memperbaiki kualitas tidur, mengatasi penyakit kulit, mencegah depresi, dan menekan risiko kanker. Namun, terlalu banyak terpapar sinar matahari juga dapat berbahaya bagi kulit kamu loh. Jadi, pastikan kamu berjemur pada waktu yang tepat dan tidak berlebihan. Sibuk banget bro, tuh handphone dipencet mulu dah. Iya nih, lagi kirim-kirim salam sekalian request lagu di radio. Seru juga loh. Beneran? Jadul banget masih main radio. Radio nggak semua jadul kok. Mau kirim-kirim salam atau sekedar request lagu di radio via telepon? Bisa banget. Bisa lewat WA, Facebook, dan Instagram. Cari aja di media sosial kalian RRI Singaraja. Ikuti perkembangan lagu, nuansa budaya, dan berita-berita terkini hanya dengan satu kali sentuhan. Eits, ada aplikasinya juga loh, RRI Playgo. Yuk hubungi marketing kita untuk cari tahu seputaran pemasangan iklan dengan Desri 085 338 912 111 atau Dewe 081 54 706 806. Dunia tidak dalam suasana normal, global tidak dalam suasana normal. Krisis energi, krisis pangan, krisis keuangan sudah mulai melanda beberapa negara. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kami hadirkan kembali dialog Hai Bali Kengken dan kita masih bersama narasumber Bapak Gede Eka Subiarta SST, Ketua DPC Persagi Buleleng Ahli Gizi. Pendengar, terkait dengan pola gizi sehat di musim pancaroba, Pak Eka tadi sudah banyak pendengar yang sudah ikut bergabung juga Pak Eka. Ini ada Pak Ramadan di Sorong, Wayah Adi, ada Bu Nyoman, di WhatsApp juga banyak yang mengirimkan WhatsApp-nya. Kita tanggapi satu persatu karena ini juga menjadi permasalahan banyak orang juga ya. Yang tidak disadari mungkin Pak Eka. Baik, kita dari Pak Ramadan dulu Pak Eka. Oke, siap. Terima kasih. Wow, ini atensinya luar biasa. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak Ramadan. Oke, mengenai jam tidur. Kalau kita bicara jam tidur, idealnya kan 6-8 jam nih. Yeah. Bagaimana nih saya yang estafet? Nah, estafet. Apalagi sekarang nih ada RRI Playgo-nya. Wow. Jam tidur, secara kita bicara jam tidur, idealnya kan 6-8 jam. Kalau estafet, tentu kita terlalu lama, tentu pasti ada efek. Cuma tetap kita perhatikan kualitas tidur kita. Salah satu indikator sederhana, kalau kualitas tidur kita enak, kualitas tidur kita bagus, kita bangun pagi itu seger, semangat gitu loh. Kalau kita bangun tidurnya aduh lemes nih, kemungkinan jam tidur kita bermasalah, atau mungkin jam tidur yang estafet tuh polanya nggak bagus, atau mungkin kita terlalu banyak. Misal kalau malamnya sudah 6-8 jam kita nih meskipun estafet, tapi siangnya kita tidur lagi nih 3-4 jam. Belum lagi kita kurang gerak. Ini banyak faktor. Jadi kita tidak bisa jadikan satu acuan ini untuk memvonis ini saya ini kurang bagus, tidur saya tidak cukup. Kita harus perhatikan banyak faktor.
seperti yang saya bilang tadi, pertama pola makan, gerak, sama terapi obat. Terapi obat ini bila perlu. Oke, untuk jam tidur. Terkait kopi, nah kebetulan Pak Ramadan kita sama-sama pecinta kopi. Oke. Tapi ingat, saya balik progresnya, saya sarapan dulu, kasih jeda sedikit 1-2 jam baru masuk kopi. Kopi itu kita ingat, apapun yang konsumsinya terlalu banyak pasti akan menimbulkan efek samping. Yang kedua, air putih harus banyak. Ingat, kita bisa deteksi nih dari air kencing, air putih kita ini cukup apa enggak. Kalau warnanya kuning bening, itu menandakan tubuh kita sudah cukup air putih. Kalau kuning pekat, semakin pekat, tubuh kita semakin dehidrasi. Makanya bagi teman-teman pecinta kopi, penyuka kopi, air putih jangan dilupakan. Dari awal saya bilang, tidak boleh menggantikan air putih dengan apapun. Jadi ini bisa kita pegang, kita jadikan acuan. Jadi asupan air putih kita itu biar cukup. Jangan saya udah minum air putih nih, kuantitasnya apa, kualitasnya apa. Kita lihat itu. Mandi malam oke, kalau sekali waktu sih oke lah, enggak apa-apa. Tapi jangan jadi kebiasaan. Nah, nanti melek nih terus nih. Jadi mandinya jam 10, jam 11, habis mandi segar melek lagi. Nggak jadi tidur jadinya ya. Jadi apa? Tubuh ini kembali akan adaptasi. Belum lagi nanti asupan yang kita masukkan untuk mengganti energi yang kita keluarkan nggak balance. Ya tadi ada pancarobanya, kalah deh tentaranya. Karena nggak optimal. Jadi sah-sah saja sebenarnya. Tapi ingat, jangan menjadi kebiasaan. Iya bener. Kenapa? Kalau biasanya kita misal mandi malam nih, aduh mandi jam 11, besok mandi lagi. Kebiasaan yang baru yang kita lakukan 3-4 kali berturut-turut itu akan menjadi kebiasaan seterusnya. Kayaknya otaknya udah langsung bilang, oh jam 11 ini harus mandi gitu ya jadinya ya. Jadi kebiasaan. Justru kita membalikkan lagi ke pola yang awal yang bagus, lumayan bikin susah. Perlu waktu loh 1-2 minggu lagi. Karena kebiasaan lagi. Terkait makan malam, porsinya gimana? Ini nyambung dengan pertanyaan Bu Nyoman tadi. Saya porsinya segimana ini? Oke. Buat teman-teman pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kalau kita bicara porsi, kita pasti di rumah ataupun dimanapun kita makan, kita pasti punya piring yang biasa kita pakai makan. Oke. Kalau piring yang kita pakai makan, secara garis besar kita buat huruf T aja. Bagi setengah dulu, baru yang setengahnya itu bagi 2 lagi. Kan 50%, 25. Oke. Nah, segimana sih saya porsi karbonya? Porsi karbonya itu masuk di porsi yang 25%. Kita bicara karbo, berarti tidak mesti nasi loh. Nah, sumber karbo ini banyak. Ada kentang, ada jagung, banyak nih. Ubi masuk juga. Boleh, tapi ingat porsinya. Usahakan kita balance. 25%-nya masuk karbo. 25%-nya masuk lauk, terutama protein kalau bisa cari yang segar atau anyar istilah Balinya, ini bagus sekali, jangan yang sudah diawetkan. Sisanya lagi 50% ini masuk sayur sama buah. Nah, ini nih jatah sayur sama buah, berarti sebisa mungkin nih ada nih porsinya. Nah, jadi jangan lagi ada istilah saya nggak terbiasa nih makan sayur. Jangan lagi ada istilah seperti itu. Nah, kita bicaranya dalam konteks tidak ada alergi. Oke, kalau kita alergi mungkin ada pemilihan jenis sayur atau apapun makanan yang alergi. Kalau tidak ada alergi, semakin banyak variasinya semakin bagus. Justru semakin sedikit variasi yang kita makan itu semakin kurang bagus. Jadi ini akan berimbas terhadap tubuh kita. Kalau porsi dan kurang bagus, ada hawa pancaroba kayak sekarang, cepat sekali KO.
Berarti di satu piringnya itu dibagi dulu nih, bagi 4 lah ibaratnya bentuk T begitu ya, bentuk T. Tapi kalau nasinya banyak, ya usahakan biasanya kan nasinya ada yang lebih banyak begitu ya Pak Eka ya. Lauknya malah lebih sedikit begitu. Padahal harusnya seimbang ini. Seimbang atau minimal paling tidak porsi karbo atau itu setengah dari porsi sayur. Jadi kita usahakan sayur ini porsinya lebih banyak. Ingat, sayur penyeimbang dan membantu penyerapan, memaksimalkan penyerapan apapun yang kita makan. Oke. Dari wayah Ade ya, yang sereal. Oke, itu salah satu contoh jenis sarapan. Pilihannya banyak, nggak mesti nasi dong. Kita kan tahu mungkin agak mepet nih waktunya, saya nggak sempat nih untuk masak itu misalnya. Oke, kita bisa beli boleh. Sereal itu kan instan, boleh dibilang makanan instan yang bisa mungkin tinggal seduh, isi pakai susu atau apa atau ginseng boleh, silakan. Itu salah satu jenis sarapan pilihan untuk sarapan pagi. Ini juga enggak apa-apa rekomennya. Nah, untuk jam Pak Wayade kan jam 9 katanya tadi untuk makan ya. Oke. Ini bisa nggak dimundurin sedikit karena sudah sarapan paginya sereal, plus lagi mungkin saya nih ngopinya nih memang sih nggak habis sekali sampai siang, kita mundurin dikit deh, paling tidak di angka jam 12, jam 1 lah. Nanti untuk jam 9 atau jam 10 kita bisa support Pak Wayade ya, bisa pakai cemilan buah misalnya. Oke, itu salah satu. Atau mungkin kita di Bali banyak gampang nyari jajanan Bali, boleh tuh pakai di jam ngemil. Atau ubi mungkin gitu, jagung rebus gitu ya, cemilan-cemilan seperti itu bisa ya Pak Eka ya? Bisa, benar. Itu cemilan yang kelihatannya apa sih main rebus-rebus, tapi efeknya sangat luar biasa. Oh iya. Kelihatan nggak mewah, nggak gini ya, tapi efeknya sangat-sangat luar biasa. Bagus ya. Baik. Itu yang jarang kita jumpai sekarang. Saya garis bawahi. Ubi rebus. Ini jarang kita jumpai sekarang. Padahal itu bagus berarti ya untuk tubuh ya. Dibandingkan yang jenis fast food. Baik, berarti ini rebus-rebus semua nih ini ya. Bekalnya rebus-rebusan nanti ini. Baik, ada Bu Nyoman ini. Ada Bu Nyoman yang usia sudah kepala 7 nih. Wah, saya ada sedikit ada asam urat. Oke, kalau kita bicara asam urat ini sebenarnya unik. Kalau asam urat itu tidak semua jenis makanan. Misal kita bertiga nih asam urat. Nah, kemungkinan saya ada asam urat, saya makan daun singkong aja langsung sakit nih. Kemungkinan Bu Nyoman makan daun singkong tidak sakit, tapi mungkin makan kacang panjang yang sakit. Oh, berbeda ya? Iya, berbeda. Ya? Kita bisa pelajari itu. Makanya kita feedback dulu dari balik, tadi atau kemarin saya makan apa nih. Nah, tentu penyebabnya bukan hanya sayuran, karena asam urat itu bisa dengan kandungan protein tinggi justru lebih banyak di isi jeroan. Nah, ini yang mungkin kita masyarakat Bali, isi jeroan ini setiap ada upacara atau apapun kegiatan pasti ada kan? Usus, ati, ampela. Bener, enak kan? Nah, tapi dia ngajak teman masuk nih, temennya ini yang bikin krusial. Oke, nah dan terapinya sebenarnya adalah air putih. Nah, kembali kan air putih. Iya. Terapinya air putih. Dan Bu Nyoman juga tadi menanyakan takaran air putihnya berapa gelas sebenarnya. Oke. Kalau kita bicara takaran, nah sekarang banyak Tupperware yang isi 1,5 liter, kadang sampai 2 liter kan? Kan ada isi botol minum itu. Iya, kan ada isi jamnya nih, saya jam sekian harus habis, jam sekian harus pakai strip-stripnya. Itu bisa jadikan acuan bahwa sehari saya minimal harus segini. Atau cara gampangnya, kalau ada botol minum besar, isian 1,5 liter itu minimal per hari ya, ya, minimal per hari. Kalau dalam tanda kutip kita tidak ada problem di ginjal. Oke. Kalau ada problem di ginjal baru kita ngomong ada namanya pembatasan cairan. Oke. Pengecualian tanda untuk kutip yang ada gangguan di ginjalnya. Benar sekali. Baik, kemudian tadi tidur nyenyak, makan enak, tapi kenapa masih lemes rasanya? Oke. Geraknya gimana? Geraknya gimana? Kan ada, saya udah gerak nih, saya udah keluar keringat nih. Oke, geraknya ini apakah gerak
rutin kita, misal ngewarung nih, kita buka warung, angkat barang, kita udah gerak, kita udah keluar keringat, tapi kan gerakannya acak. Nah, makanya kita support pola makan gerak atau aktivitas ini, contoh jalan kaki, mungkin suka sepedaan, silakan sepedaan. Nah, kalau kita bicara gerak, kita lihat frekuensinya tadi. Frekuensinya mungkin seminggunya 3-4 kali dengan durasi 30-60 menit. Untuk tipe yang Bu Nyoman yang usia 76, tidurnya nyenyak, makannya enak, berarti apa yang harus dilakukan? Gerak. Atau mungkin gabung nih dengan kita di RSUD Buleleng. Ada lansia sehat, lansia siap, RSUD Kabupaten Buleleng. Hari Jumat minggu ketiga kita adakan senam lansia. Itu untuk umum, Pak Eka? Iya, untuk umum. Silakan kita gabung di sana. Nanti ada langsung edukasi berkelanjutan. Ada senam atau kegiatan-kegiatan seperti itu. Ada juga support, istilahnya jenis ubi rebus, kita pakai supportnya di sana. Nanti kita kumpulkan dalam satu WA group, kita edukasi berkelanjutan setiap Perlu hari. mendaftar atau seperti apa para langsung lansia? gabung aja, boleh. Itu jam berapa, Pak Eka? Pagi jam 7 di depan Poligeriatri. Masuknya dari gerbang utama. Gerbang utama. Ya, nanti yang ikut lama. senam lansia. Oke, langsung aja ke sana. Baik. Minggu ketiga bulan 7. Tidak ada syarat khusus Tidak begitu ada. untuk masyarakat? Yang pasti lansia dong. Yang pasti lansia. Iya, Oke. iya baik. Kemudian ini terkait dengan cara agar tetap berada dalam kondisi tubuh fit di tengah aktivitas yang padat, vitamin apa yang tepat ya? Ini juga nutrisi apa yang dibutuhkan oleh tubuh. Karena tadi juga Pak Eka selain pola makan, gerak, aktivitas, terapi obat juga betul. ada, belum kita singgung terkait itu ya Pak Eka ya. Baik. Terkait suplementasi vitamin itu sekarang kan banyak ada suplemen vitamin. Silakan, tapi tetap kita perhatikan acuannya adalah kondisi kita. Jangan saya konsumsi vitamin ini tiap hari konsumsi vitamin, salah juga. Oh, berarti tidak boleh tiap hari kalau konsumsi. Hari. Kalau vitamin itu paling tidak 3 hari sekali. 3 hari sekali kita konsumsi vitamin, nanti ini baru kelihatan efeknya. Kalau tiap hari pun kelebihan vitamin itu akan dikeluarkan kembali. Iya. Jadi minimal lah 3 kali sehari, atau mungkin kayak kondisi sekarang, kalau mungkin jenis suplemen vitaminnya lebih agak bagus, itu misalnya udah seminggu sekali kita rutin, nggak apa-apa. Baik. Nah, tapi ingat kita lihat dulu jenis vitaminnya, cara konsumsinya. Bukan semua jenis vitamin ya, karena ini banyak jenis juga banyak dosis atau cara minumnya. Kita perhatikan ini dulu. Untuk yang tubuhnya masih fit ya, kecuali nanti kalau misalnya sudah ada anjuran dokter begitu, Beda ceritanya begitu. Benar sekali. Baik. Nutrisi, itu sudah ya, nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Mungkin boleh disapa lagi Boleh, pendengar ya, silakan. Pak Eka ya, mohon izin. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi, nggih, Om Swastiastu. Dengan Bapak siapa, Pak? Yang Pak Redi dari Suwok. Pak Redi di Suwok, nggih. Silakan Pak Redi, mungkin ada yang ingin disampaikan niki. Iya, yang dulu pola siang itu. Swastiastu Pak D. Nggih, Swastiastu, Pak. Mas temannya lewat, tolong mesti pilihnya mengeteng lewat langsung pola siang. Oke. Yang pertama jam 5 jam 4 harus minum ke. Nggih. Nah, terus minum air putih 1 gelas. Nggih. Lanjutan itu ubi, masih gede, masih mambo, ikatan, sembahyang tulisan dia. Nggih. Tulisan dia, bau tiang, istirahat sekitar 15 menit, setengah jam, sarapan. Nggih. Setelah sarapan itu, bau tiang bergerak, pintas nasi, negara nasi, bau tiang menggait. Tulisan itu, masalah jarak minum ya, itu tiang maksimal 2 jam tengah harus minum air 1 gelas. Oke. Lambat 2 jam, 3 jam mangan minum air 1 gelas, tetap airnya itu tidak bisa kurang. Nggih. Terusan itu jam 9 atau jam 10 biasanya bawa benten kode di polisi kami, itu harus makan. Oke, jam 9. Setelah itu makan sedikit maksimal
setengah ngepul, sepertiga ngepul, dan kemerarian. Nggih. Pesan itu sorean sekitar jam 4 atau jam 5 itu ada kode sedikit makan. Ya setelah itu sorean lah yang dipakaian itu tidur malamnya itu mendaratnya oleh besarnya jam 3 itu mulai. Oke. Setelah itu tidur itu beberapa jam tidur. Yang bikin ketahanan bangun. Nggih. Kan lebih tolong nih sekelilingin, kurang nih tolong dagingin pikiran-pikiran ini. Pak Radi, mohon maaf, berarti siangnya nggak makan ya Pak Radi ya? Jam 10 atau jam 11. Jam 10 jam 11 aja makannya keten nggih. Nah, ngenapel benar kode di kode siangnya itu harus makan. Pakai alarm ya. Nggih, nggih. Semua Pak Radi, nggih, sehat-sehat selalu niki. Wah, ini pakai alarm ya. Makan ya, harus makan begitu Pak Radi. Gimana polanya? Silahkan. Oke. Terima kasih Pak Radi. Wah, kita tetengahan sepertinya Pak. Kita saya dari Sudaji. Oh, iya iya. Oke. Polanya ini adalah salah satu contoh kita bagaimana memanfaatkan teknologi. Saya ada gadget nih, saya ada alarm, udah saya harus makan. Itu apa? Itu adalah fungsinya membiasakan pola kita. Kalau kita istilahnya minum air putih dengan jarak minimal 2 jam saya harus minum air putih, saya setuju, sangat setuju. Karena air putih itu penting Pak Rudi. Jadi jangan menunggu haus baru minum. Tapi dengan polanya Pak Radi tiap 2 jam itu sudah tepat atau gimana? Boleh, enggak apa-apa. Nah, sekarang kita kalau dengan tiap 2 jam minum ada alarm, enggak apa-apa. Kecuali kayak bilang tadi, kalau ada gangguan di ginjal, hati-hati ada pembatasan cairan. Oke. Cuma mungkin sarannya sedikit, menjelang tidur malam kita konsumsi air putihnya jangan terlalu banyak. Biar kita tidak terbangun, kepingin kencing nih. Nah, jangan konsumsinya terlalu banyak. Lebih disarankan, direkomendasi di jam siang. Jadi kita masih terbiasa dengan aktivitas kita. Nggak masalah kalau air putih. Apalagi dengan hawa sekarang loh, pancaroba. Air putih itu sangat penting. Itu jangan dilupakan. Oke. Nah, bangun pagi jam 5, wow, ini keren ini, saya suka. Tubuh, jadi kalau pagi-pagi itu cuaca masih enak, udara masih bagus, jadi kayak apa ya? Fresh jadinya, seger. Jadi seger. Kayaknya paru-paru kita ini kayak kalau motor tuh ganti oli dia. Sama cuaca yang fresh, yang bagus, ini saya rekomen, saya setuju dengan pola yang seperti itu. Cuma tetap kita perhatikan, jangan aktivitas ataupun ini pola kita itu melebihi. Karena faktor koreksi yang paling besar adalah usia. Faktor paling besar adalah usia, sama halnya dengan Bu Nyoman, sudah 76 tahun, sudah masuk lansia. Hal yang paling penting di pola makan kita, kalau istilah Balinya, menmedar tuh jalan masih, nafsu makan masih bagus. Itu salah satu indikator untuk lansia. Makan masih enak, kita masih lapar, masih kepingin makan, itu sudah 50%. Tinggal 50% lagi penyesuaian lagi dikit. Itu sebenarnya sudah bagus kalau untuk lansia sekali, dengan nafsu makannya masih bagus. Benar sekali. Karena apa? Sekarang banyak fenomena masih umur 40, masih umur 40. Notabene di umur ini sebenarnya respon metabolik kita bagus, kondisi kita bagus, kondisi kita optimal. Sudah ada penyakit tidak menular banyak. Salah satu pemicunya pola makan. Jadi ini rembetannya kemana-mana kalau kita nak bikin pondasi yang bagus. Jadi pola makan ini penting. Jadi membiasakan sarapan pagi, jam makan teratur, istirahat cukup, air putih cukup, ini sangat penting. Baik, berarti pola makannya Pak Radi udah bagus seperti itu ya Pak Eka ya? Tinggal dibiasakan. Nah, biar konsisten. Waduh, ini nampaknya banyak yang ingin ikut bergabung ini Pak Eka pagi ini. Tapi sayangnya waktu tidak memungkinkan, sudah hampir jam 10. Pak Eka mungkin bisa ditekankan juga ini terakhir terkait dengan pola gizi sehat di musim pancaroba ini Pak Eka. Oke. Musim pancaroba tentu pertama kita ada beberapa tips untuk menjaga kesehatan. Pertama, pastikan konsumsi vitamin C.
Vitamin C ini banyak ada di sayur sama buah. Oke, ini itu pertama. Kedua, tentu pastikan pola makan kita harus bagus. Perhatikan kualitasnya, perhatikan kuantitasnya, dan jangan lupa biasakan sarapan pagi. Ini jangan lupa, ini jangan disepelekan. Selanjutnya, sebelum makan, sesudah makan, tentu hal yang paling krusial juga jaga kebersihan tangan kita. Ini sumber transportasi energi, bakteri sebenarnya. Kalau kita tidak cuci tangan, pola kita bagus, jadi kemungkinan akan tertular juga. Oke. Terus yang terakhir adalah aktivitas fisik. Aktivitas fisik dalam hal bukan aktivitas rutin kita, tapi kita murni olahraga. Durasinya seminggunya minimal 3-4 kali. Durasi waktunya paling sedikit 30 menit, maksimalnya 60 menit. Jadi yang kalau kita bicara olahraga, kita lihat konsistensinya, bukan olahraga kalau ada waktu. Oke. Baik. Dan bukan lamanya juga, sekalinya olahraga langsung 2 jam gitu ya. Nggak ada efeknya. Baik, berarti harus konsisten ya Pak Eka. Benar ya? sekali. Kemudian ada lagi Pak Eka? Sementara kalau tips sehat apa nanti mungkin nyusul berarti ya. Ini karena waktunya juga. Terima kasih banyak Pak Eka. Jadi ditekankan selalu, berarti ini bentuk investasi jangka panjang. Apa yang kita lakukan saat ini itu akan berdampak pada kehidupan yang akan datang. Baik, di usia kita yang selanjutnya begitu. Benar. Nampaknya tadi Bu Nyoman, Pak Reddy, ini nampaknya dia dari usia mudanya itu sudah pola hidupnya sudah sehat ya Pak Eka ya. Pondasinya udah bagus. Pondasinya bagus. Jadi sekarang tinggal menyesuaikan aja. Iya, jadi sampai di usia 76 tahun pun masih fit, makannya masih enak, begitu tidurnya masih nyaman. Itu salah satu indikator. Semoga ini masih nyampe usia segitu nanti ya. Dengan tubuh yang sehat. Terima kasih banyak Pak Eka, dan semoga kita semua di musim pancaroba seperti sekarang bisa tetap sehat. Ini kayaknya ini ada keluhan-keluhan juga, ini ada yang kurang beres, ini berarti minumnya kurang juga atau tidurnya kurang berkualitas ini. Terima kasih banyak untuk Bapak Gede Eka Subiarta SST, Ketua DPC Persagi Buleleng ya, ahli gizi yang selalu memberikan kita motivasi juga ini agar selalu terpola hidupnya agar tetap sehat begitu. Dan pagi ini kita membahas pola gizi sehat di musim pancaroba. Sekali lagi terima kasih, dan untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih juga atensinya. Tetap sehat untuk kita semua dan tetap selalu mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Singaraja. Saya Heni Batalia, terima kasih dan sampai jumpa. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.